Itu semua hormat mereka kepada kita, sanjung mereka terhadap kita, dikarenakan Allah telah menutupi aib-aib kita di hadapan mereka. Jika seandainya satu aib saja Allah buka di hadapan mereka, mungkin saat ini tidak ada satupun orang yang menghargai kita. Mungkin saat ini tidak satupun orang yang menghormati kita. Oleh karena itu, kesuksesan, kebahagiaan yang Allah berikan saat ini, marilah kita jawab dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rabbul ardi wa rabbus sama. Khalaqa Adama wa 'allamahul asma. Wa asjada lahu malaikatuhu wa askanahul jannah darul baqa. ونزل القرآن لما في الصدور الشفاء فأضاءت به قلوب العارفين والأتقياء نحمده تبارك وتعالى على النعماء والسراء ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس له الأنداد ولا أشباه ولا شركاء وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم الرسل والأنبياء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين Sadaqallahul azim. Marilah kita panjatkan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sampai detik ini Allah masih senantiasa memberikan kita berbagai macam nikmat. Nikmat yang paling besar yang patut kita syukuri yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Lalu Allah sempurnakan dengan nikmat kesehatan panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah yang penuh keberkahan ini untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jum'ah secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah kaki kita, niat-niat baik kita, sedekah kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya kiranya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah.
Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya khatib ingin berwasiat kepada jamaah sekalian, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu istiqamah menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalani hidup di dunia yang fana ini, sebagaimana dikatakan baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkadang kita merasakan yang namanya kebahagiaan, terkadang pula kita merasakan yang namanya kesedihan. Namun baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita, la usrun yadum wala sururun, kata beliau, tidak ada kesenangan yang kekal abadi dan tidak ada pula kesedihan yang kekal abadi. Namun beliau menganjurkan kepada kita umatnya, pada saat kita mendapatkan kebahagiaan, pada saat kita mendapatkan kesuksesan, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa di antara kita yang saat ini merasa senang, barang siapa di antara kita yang saat ini mendapatkan kesuksesan, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kesenangan yang kita rasakan, kesuksesan yang kita raih bukan semata-mata karena hasil jerih payah diri kita sendiri, namun karena Allah telah memudahkan segala urusan-urusan kita. Yang saat ini merasa dimuliakan oleh orang lain, yang saat ini merasa dihormati oleh orang lain, itu pun bukan semata-mata kita termasuk orang-orang yang baik di mata mereka. Itu semua hormat mereka kepada kita, sanjung mereka terhadap kita, dikarenakan Allah telah menutupi aib-aib kita di hadapan mereka. Jika seandainya satu aib saja Allah buka di hadapan mereka, mungkin saat ini tidak ada satupun orang yang menghargai kita. Mungkin saat ini tidak satupun orang yang menghormati kita. Oleh karena itu, kesuksesan, kebahagiaan yang Allah berikan saat ini, marilah kita jawab dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sampai kita termasuk orang-orang yang dibenci Allah dengan kekufuran nikmat yang Allah berikan kepada mereka. La in syakartum, kata Allah, jika kita bersyukur atas nikmatnya, la azidannakum, Allah berjanji akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain. Wala in kafartum, kata Allah, namun jika engkau kufur atas nikmatku, inna adabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Berapa banyak orang-orang yang di luar sana yang Allah berikan cobaan berupa kesuksesan, yang Allah berikan cobaan berupa kenikmatan-kenikmatan, kebahagiaan-kebahagiaan di dunia yang fana ini. Bukan hanya mereka kembali dan dekat kepada Allah, melainkan dengan kenikmatan itu mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kebahagiaannya mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesuksesannya mereka semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ancaman yang telah Allah berikan kepada kita di dalam Al-Quran bagi mereka yang kufur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Namun sebaliknya, jika saat ini di antara kita yang sedang merasakan kesedihan, yang sedang mendapatkan musibah, ujian yang Allah berikan, Rasulullah mengajarkan kepada kita semua, hendaknya kita terima dengan ikhlas, ridha atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Janganlah sampai ujian yang Allah berikan kepada kita, musibah yang saat ini Allah titipkan kepada kita, menjadikan diri kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah segala ujian yang Allah berikan, segala musibah yang Allah titipkan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya dengan memberikan ujian yang tidak sesuai dengan kadar iman kita semua. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain ujian yang Allah berikan sesuai dengan iman, kadar iman kita masing-masing, Allah pun menjanjikan atas jalan keluar dari musibah yang Allah berikan kepada kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Alangkah baiknya Allah terhadap diri kita. Oleh karena itu, janganlah sampai musibah, ujian yang saat ini Allah berikan kepada kita, berbagai macam ujian yang kita hadapi, berbagai macam musibah yang kita hadapi yang Allah berikan kepada kita, marilah kita terima dengan ikhlas, ridha dengan apa yang Allah tentukan terhadap diri kita. Karena itu bukti cinta Allah terhadap hamba-hambanya. Jika ujian bukanlah bukti cinta Allah terhadap hambanya, tidaklah mungkin ujian itu diberikan kepada kekasihnya, yaitu baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita bertanya, lebih banyak mana yang diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebahagiaan atau kesedihan yang beliau alami? Lebih banyak mana yang diterima oleh baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujian atau nikmat yang Allah berikan kepada mereka? Padahal Rasulullah adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah adalah seseorang yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam syurganya, saat itu masih diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah yang sangat cinta kepada umatnya, sebelum beliau meninggal dunia, satu yang beliau pikirkan, bagaimana nasib umatku ya Allah? Apakah umatku senantiasa istiqamah di jalanmu saat aku kembali kepadamu? Apakah umatku telah engkau ampunkan segala dosanya, telah engkau maafkan segala kesalahannya setelah aku meninggalkan dunia yang fana ini? Pada saat itu Rasulullah mengingat kita sebagai umatnya. Salah satu pesan baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau tahu bagaimana kita menghadapi dunia yang fana ini. Terkadang kita mendapatkan kebahagiaan, terkadang kita mendapatkan kesuksesan, kesedihan. Namun oleh karena itu kata Rasulullah, jika engkau ingin selalu istiqomah di jalan Allah, baik dalam keadaan senang maupun sedih, salah satu nasihat yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, tanamkanlah setiap ucapan yang kita katakan, tingkah laku yang kita lakukan, niatkanlah itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadikan setiap langkah kita, kita jadikan setiap ucapan kita, setiap tingkah laku kita lakukan semua karena mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa niat mengharapkan ridhonya, tanpa niat mengharapkan kasih sayangnya, tanpa niat mengharapkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah kekecewaan dalam hati kita. Karena sungguhnya pada saat kita berbuat sesuatu, berkata sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tunggu saat kecewa hati kita, karena manusia sangat mudah melupakan kebaikan-kebaikan orang lain. Manusia sangat mudah merupakan pengorbanan-pengorbanan orang lain. Manusia sangat mudah melupakan perjuangan orang lain. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala.
Sekian banyak kita lupa kepadanya. Sesering mungkin kita berbuat dosa kepadanya. Jika saat ini kita berniat untuk bertaubat kepada Allah, jika saat ini kita berniat memohon ampun kepada Allah, Allah lupakan segala kesalahan-kesalahan kita. Allah maafkan segala dosa-dosa kita. Yang Allah ingat saat ini kita bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ayat Al-Quran yang Allah sebutkan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Begitu cintanya Allah terhadap kita hambanya. Wahai hambaku, cepatlah wahai hambaku yang saat ini lupa kepadaku. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Wahai hambaku yang saat ini sedang berbuat dosa, yang saat ini melampaui batasku, yang saat ini melupakan aku, kata Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Cepatlah wahai hambaku engkau bersujud memohon ampun kepadaku. Cepatlah wahai hambaku engkau bersujud memohon maaf kepadaku. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Aku tidak hanya memaafkan kesalahanmu, kata Allah. Aku tidak hanya mengampunkan dosamu, aku siapkan syurga yang di dalamnya terdapat mata air. Uiddat lil muttaqin, yang aku siapkan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan yang disampaikan oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua umatnya. Janganlah sampai kita berniat segala ucapan kita, langkah kaki kita, perbuatan kita kecuali mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nasihat yang diberikan oleh baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tanamkanlah dalam hati kita untuk selalu berniat menolong dan membantu sesama manusia. Jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Apapun yang kita mampu, berikanlah kepada mereka, orang-orang yang membutuhkan. Jika kita memiliki harta, berikanlah harta kita kepada mereka yang membutuhkan. Jika harta kita tidak punya, kita hanya memiliki tenaga, maka berikanlah tenaga kita kepada mereka yang membutuhkan. Uang tidak punya, tenaga tidak punya, pikiran kita punya, berikanlah ide-ide yang baik kepada mereka yang membutuhkan. Jika semua kita tidak memiliki, maka berikanlah doa yang terbaik buat saudara kita, karena sungguhnya doa itu akan diaminkan oleh para malaikat dan doa tersebut akan kembali kepada diri kita sendiri. Ma'asyar muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu kurbatan min kurabil akhirah. Wahai umatku, kata Rasulullah, barang siapa di dunianya senantiasa membantu saudaranya, meringankan beban saudaranya di dunia, naffasallahu kurbatan min kurabil akhirah, maka Allah akan meringankan bebannya pada saat mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tanamkanlah dalam diri kita untuk selalu membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah jangan pernah menyesali apa yang sudah Allah tentukan terhadap diri kita. Sesungguhnya apa yang terjadi saat ini tidak terlepas dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa Allah itu baik pada saat Allah berikan apa yang kita inginkan. Sebaliknya, janganlah sampai kita anggap Allah buruk pada saat Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan. Wa tadhunnuna billahi dununa. Kebanyakan manusia ini luar sana hanya menganggap Allah itu baik hanya pada saat
Allah berikan kenikmatan-kenikmatan. Mereka lari daripada Allah, mereka melupakan Allah, mereka meninggalkan perintah Allah pada saat Allah berikan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Oleh karena itu, tanamkan dalam diri kita selalu berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, karena Allah lebih tahu apa yang terbaik buat diri kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memperkuat iman dan Islam kita. Allah panjangkan umur kita dalam taat kepadanya. Allah mudahkan segala rizki-rizki kita. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Allah mudahkan segala usaha-usaha kita. Allah berkahi kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah penuhi segala hajat-hajat kita. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan Allah jadikan anak-anak kita semua anak-anak yang saleh dan salihah, senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya, berguna untuk agama, bangsa dan negaranya. Yang terakhir, mudah-mudahan Allah takdirkan akhir hidup kita menjadi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisail muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.